juga di sana, atau itu Iftar ya? Lynx ya, pokoknya salah satu pemain. Real ya? Real. Real di belakang situ. Lynx yang di bawah. Lynx, yang ter-knockdown. Lynx di bawah sana kayaknya dibiarkan saja karena udah lumayan mission impossible untuk bisa diselamatkan di tengah-tengah seperti itu. Sementara waktu di sisi yang lainnya Vampire kali ini akan menghadapi pemain-pemain dari tim Boeing Dangki. Nuzi berhasil untuk mendapatkan beberapa pemain dan bahkan langsung di finish menjadi eliminasi poin. 7 total eliminasi sudah mereka kantongi, bahkan kali ini mereka melihat menuju ke arah Boom Esports. Ya, langsung dikejar nampaknya oleh tim Vampire. Ini tidak ada yang bisa menghentikan langkah kaki mereka untuk semakin lebih agresif lagi. Tapi RRQ mendapatkan Ozja. Nice. Ozja langsung didapatkan satu persatu dan bahkan kalau bisa kita lihat Ozja udah nggak ada ya. Kayaknya Udah dihilangkan, belum. udah di shutdown Kayaknya oleh udah. tim RRQ dan poinnya berhenti dan tinggal Vampire. Bagaimana menghentikan poin mereka untuk menyentuh match point hanya dengan 1 game. Jangan lupa, The Xavier is in the middle. Wah. Mereka masih punya 4 orang, mereka masih punya compound. Ini bisa menjadi kekuatan yang besar bagi mereka. Tapi itu nanti dulu, gue mau ngebahas Vampire. Agresi mereka, itu bahkan ditunjukkan ketika melakukan defensive. Lihat bagaimana mereka meratakan satu tim di bagian depan tadi. Dan ketika Boom mau mendekat, Swap yang nyawanya paling penuh, itu nggak ngelut, Ya. nggak diem. Gak cuman smoke, dia pakai mobil, dia berputar. Untuk apa? Untuk membuat sebuah kesempatan Boom itu sirna. Ya. Dan itu ngebuat akhirnya Vampire masih 3 player di game kali ini. Dan kali ini kita bisa melihat adanya pergerakan dari RRQ. Gue demen banget juga bagaimana RRQ tahu persis mereka juga mempunyai kesempatan untuk bersaing di antara di Xavier, OzJTH dan juga Vampire. Tapi kali ini mereka dibombardir oleh pemain-pemain Alter Ego. 4 punggawa Alter Ego masih prima, langsung ngedash in menuju ke arah posisi dari tim RRQ dan bahkan dihilangkan keseluruhan pemain-pemain RRQ. Stop hanya dengan 4 total eliminasi poin saja. Ya, sedangkan 4 poin lainnya didapatkan oleh tim Alter Ego sejauh ini dan bahkan sudah 5 koleksi poin eliminasi yang didapatkan oleh tim Alter Ego. Ternyata tim-tim yang berada di bawah juga mereka menolak untuk menyerah dan sekarang Talon, apakah tugas dari Talon bisa selesai untuk mengakhiri poinnya dari tim Vampire? Banyak sekali lemparan granat, utility dimaksimalkan lagi dan akhirnya granatnya connect di seorang Boychill. Mendapatkan posisi dari seorang Nuzi dan bahkan ada The Xavier. Iya. The Xavier juga melihat fight ini. Betul, Vampire last man standing, Tony K akan coba untuk berupaya sekuat tenaga untuk bisa at least menyelamatkan beberapa temannya terlebih dahulu. Tapi pastinya dari tim Talon, dia atau mereka nggak mau tinggal diam, terus-terusan memborbardir, terus-terusan mengganggu upaya reset yang akan dilakukan oleh Vampire. Dan ini seperti yang tadi dimention oleh Windy, gua penasaran banget apa yang akan dilakukan oleh The Xavier. Belum ada yang connect karena memang lawannya mereka itu dari tim Indonesia yang juga sedang berjuang kali ini. Boom hasilnya juga terpuruk sekali untuk di hari yang pertama. Mereka 6 game hanya mengoleksi 9 poin. Kalau kemarin dari Kak Junior juga menjelaskan sebenarnya nggak ada yang berbeda untuk playstyle-nya mereka, gameplaynya mereka. Tapi tingkat kepedeannya mereka aja yang belum terlihat. Dan bahkan sekarang Boom langsung menjadi bulan-bulanan oleh 2 tim. Bukan hanya 1 tim, melainkan 2 tim. Nah, ketemu Langsung bener, mendapatkan 1, 2, 3. Tinggal the last man standing-nya dari seorang Poundbeat yang berada di lantai 2. Vaulting out dilakukan, coba untuk bisa keluar lagi. Coba untuk mengelabui pergerakan dari tim Bigetron. Tapi tidak bisa tertangkap, sudah Poundbeat di bagian dari luar karena ada tembakan yang datang juga dari seorang Federales. Iya, di bagian luar sana ya, tapi kita akan berpindah sedikit terlebih dahulu menuju ke arah bagian tenggara. Tiba-tiba saja Alter Ego sudah mulai touchdown di bagian tenggara sana. Mereka kayak tak mengacuhkan posisi utara. Okta kelihatan dengan adanya seorang Keluk. Diberikan beberapa tembakan. Rocky tadi adanya mau melakukan beberapa setup granat juga guna untuk bisa ngepost pergerakan dari Celcom Digi Alliance. Tapi ternyata semua usahanya mereka digangguin sama The Xavier pula. Tadi yang gue katakan, Alter Ego pilihannya cuma 1, tabrak tengah. Karena sebenarnya mereka harusnya sudah menyadari kompon itu sudah dijaga. Main ke arah bagian kiri itu sama dengan bunuh diri. Jadi menurut gue, Alter Ego again and again, the decision bro. Lu tim yang punya kemampuan kuat untuk berperang gitu loh. Kenapa takut untuk mengambil keputusan itu? Masih bermain cukup defensif di bagian outer, itu yang gue kurang suka sejauh ini dari Alter Ego. Greget ya ngelihatnya ya, karena kita tahu potensi besar apa yang dimiliki dari tim Alter Ego dan sudah selesai ya Vampire. Mereka mendapatkan 7 poin eliminasi dan juga 1 placement poin. Tambahannya 8 belum ya, belum sampai 77. Jadi game ini akan terus berlanjut tapi kita masih memiliki The Xavier yang menjadi kekhawatiran utama juga yang dibahas dari Donaviska, dari Aldoge juga. Bagaimana mereka memiliki bagian area zona, mereka punya area compound-nya juga. Dan yang satu hal yang dinotis, Lamborghini tuh dia nggak hanya stay bersama dengan 3 player lainnya. Dia coba untuk cari informasi ke sekitar,
circling around juga dilakukan. Dan sekarang kita bisa melihat fight antara Bigetron berhadapan dengan tim Talon kali ini dari seorang Federales. Bisa melihat nampaknya coba untuk mengkerangkeng pergerakan dari tim Talon satu persatu anggotanya. Mereka Boychill terspot sudah karena Federales berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown lagi. Tapi ada balasan memang, tapi berlangsung lama tidak. Karena Bigetron langsung bisa nge-wipe out tim Talon. Dan gue senangnya sebenarnya Bigetron pun juga mengetahui hal tersebut ya. Kayak RRQ juga mirip-mirip gitu loh. Mereka harus benar-benar ngejar keseluruhan tim-tim yang berada di atas sana. Tapi kali ini di Xavier udah mulai keluar dari sangkar mereka. Udah mulai keluar dari defensive area mereka untuk saat ini. Karena memang compound yang mereka miliki udah tidak ada di dalam zona lagi. Iya, dan pergerakan mereka sangat-sangat gue suka karena ada split terlebih dahulu di bagian utara untuk melihat bagaimana sih pergerakan tim-tim yang terjadi di bagian belakang dan membahas Bigetron sedikit sebelum peperangan ini ya. Ini yang gue katakan, sometimes lo menjadi tim itu butuh untuk kacamata kuda guys. Lo harus tahu objektif step by step yang lo harus lakukan ketimbang overthinking dengan semua keadaan yang ada. Nah, lihat Bigetron satu demi satu tim diratain. Mereka walaupun sekarang memang cukup sulit untuk mendapatkan chicken, tapi eliminasinya terus bergulir. Bahkan menjadi tim paling produktif sejauh ini dengan 10 eliminasi. Ini double digit poin eliminasi dan unstoppable buat tim Bigetron ya. 10 poin eliminasi sudah mereka kumpulkan dan mungkin akan bertambah lagi seiring dengan agresi yang mereka ingin lakukan. Tapi sementara waktu dari seorang Snap coba untuk bisa mengorek informasi yang lebih dalam lagi untuk tim Strangers yang juga masih menyisakan 2 player mereka. Upaya revive harusnya sekarang menjadi fokus utama juga untuk tim Strangers. 3 diantaranya sudah masuk ke dalam area zona untuk kali ini. Dan yang menjadi penasaran yang dibahas juga bagaimana cara The Xavier akan coba beranjak lagi. Apakah mereka akan tetap bermain mungkin dari bagian pinggir terlebih dahulu, wipe up tim-tim lain. Tapi sebelum itu dari seorang Snape mendapatkan kembali tambahan 1 confirm poin eliminasi. Eliminasi poin ke-11 untuk tim BTR. Dan kalau ngelihat keadaannya seperti ini, top 4 kita yang sudah disebutkan di Xavier, BTR, Strangers dan juga Salcom DG Alliance. 3 tim at least, Giants. 3 tim yang mempunyai firepower dan juga pastinya kekuatan untuk melakukan perang yang cukup tinggi. The Xavier, Salcom DG Alliance dan juga tim Bigetron. Sementara waktu dari tim Strangers, mereka adalah tim yang suka sekali untuk ngerecokin keseluruhan pemain-pemain yang masih tersisa. Tapi ini yang menarik ya, gue juga akhirnya berdiskusi dengan beberapa teman-teman yang nonton di MSL. Stranger mengubah segalanya di minggu ini. Dengan tidak bermainnya game slow, mengubah ke arah seorang Kins. Gue mendengar juga menjadi IGL dari tim Thailand ini, ngubah gameplaynya lagi. Nggak bingung, kayak misalnya tadi gue katakan Homeboys, Todak, Sorry to say masih menjadi contoh untuk permainan yang gue katakan bingung, quote on quote. Tapi dari permainan Stranger, di hari ini terutama mungkin di group stage kemarin kalau teman-teman ingat ya, bagaimana fight mereka tuh padu sekali, perangnya oke sekali, dan akhirnya Mela keluar performanya gitu loh. Dan seorang Earthzy, jangan lupa ini juga sempat menjadi carry di Sorcia saat itu. Dan kali ini dari Stranger cukup baik, walaupun mereka sekarang tinggal menyisakan 2 orang saja. Yang di minggu pertama yang mereka hanya dikasih main 4 kali sampai ya, gue bilang salah ya kan? tim Mela. Iya. Sampai akhirnya datang lagi untuk IGL murninya mereka ya kalau nggak salah ya, betul. buat tim Strangers. Kins bermain mengangkat derajat untuk tim Strangers kali ini. Dan apakah bisa maksimal hanya dengan 2 playernya untuk mendapatkan chicken dinner? Kita akan lihat saat lagi karena masih ada perlawanan juga dari 3 tim lainnya untuk Salcom DG Alliance, Bigetron dan juga tim The Xavier. Semuanya bermain dengan sabar. Tidak ada yang ingin terburu-buru, tidak ada yang ingin tergesa-gesa. Tapi dengan zona yang seperti ini memaksa dari Strangers dan juga Salcom DG Alliance harus bisa keluar lagi dari zona nyaman mereka. Ini pertanyaannya gimana caranya di Xavier sih? Gue penasarannya adalah itu. Gimana caranya mereka untuk bisa ngeproses keseluruhan situasi dan juga kondisi yang sekarang lagi berada di depan mata mereka semua ya. Salcom DG Alliance walaupun ada sedikit blunder yang dialami oleh seorang Iftar, tapi at least mereka hanya tinggal menyisiri last man standing, STS atau tim Strangers harus keluar dari game ini. Dan ini akan menjadi end game kita yang sangat menarik karena sekali lagi 3 tim dengan firepower yang begitu kuat, 3 tim Giants ini akan memperebutkan winner-winner chicken dinner. Kekhawatiran gue muncul, lihat aset teman-teman semua. The Xavier masih punya 25 granat. Nadeti, Levi's, dan kawan-kawan ini punya kemampuan yang oke banget. Apalagi gue akan ceritakan buat teman-teman semua, itu yang berwarna krem, itu adalah 2x2 atau 2x2 player Xavier yang sudah melakukan split. Dan mereka sangat baik
Mereka menutup permainan dari CD Alliance tadi dengan melakukan sebuah tembakan, membuat CD Alliance mendekat ke arah bagian Bigetron. Ini ngebuat sebuah kerugian bagi Bigetron pun juga CD Alliance karena mereka saling berdekatan, sementara The Xavier di waktu yang bersamaan gathering intel. Mereka mengumpulkan semua informasi, memetakan nanti sembari membaca elimination feed kalau memang terjadi knockdown satu demi satu, dan mereka mungkin yang bisa menjadi tukang sapunya. Dan untuk sampai poin ini saja, dengan eliminasi dimiliki oleh The Xavier, sudah masuk ke match point. Sudah 77 poin harusnya mereka dapatkan untuk game yang pertama. Berarti kesepaing dua tim ya, dari Bigetron, ada juga dari tim Salcom DJ Alliance yang memang mereka saling bertukar peluru, tapi digangguin juga oleh pergerakan dari seorang Lamborghini yang dari awal juga aktif banget pakai vehicle-nya. Dia masuk ke dalam zona sendirian, yang tiganya stay di bagian belakang. Dan sekarang kita bisa melihat lagi pergerakan yang akan coba dilakukan oleh tim Salcom DJ Alliance. Vehicle mereka nggak miliki, tapi nice, Rezy mendapatkan sebuah headshotnya untuk menumbangkan seorang Lamborghini. Tapi kalian bisa lihat bagaimana dari The Xavier masih mempunyai space and time untuk bisa melakukan riset terlebih dahulu. Dan gak digangguin secara frontal karena memang posisi dari BTR ataupun Salcom DJ Alliance itu gak terlalu mumpuni untuk bisa gangguin pemain-pemain The Xavier. Sehingga untuk sekarang The Xavier bisa kembali ke medan perang dengan 4 punggawa mereka. Tim Bigetron akan coba untuk nge-shift fokus mereka menuju ke arah Salcom DJ Alliance. Karena udah mulai bisa memetakan posisi pemain-pemain Salcom DJ Alliance ini yang hanya bertumpu pada satu titik yang sama, berbeda halnya dengan tim The Xavier yang tadi sudah dimention juga oleh Eldoge, bagaimana mereka sekarang menyebar luaskan posisi pemain-pemain mereka atau split 2-2, dan ini tinggal rapi-rapian antara mereka bertiga aja sih. Iya, dan walaupun di minimap memang terkesannya sedikit ya jaraknya dari Bigetron untuk masuk ke dalam area zona, tapi lihat betapa opennya bagian mereka, depan mereka itu udah nggak banyak lagi obstacle. Entah kita bisa melihat adakah vehicle yang bisa dimaksimalkan lagi untuk mereka mungkin voting, tapi Satar memiliki bagian yang akan coba berancang-ancang kembali, tapi langsung diprediksikan movement demi movementnya oleh seorang Levi's kali ini. Tracking memang, tapi untungnya tidak sampai memberikan damage yang begitu fatal untuk seorang Satar, dan satu bisa lolos tapi tidak dengan seorang Satar, tertangkap sudah oleh seorang Levi's. Oh my god, tapi masih ada trading bergulir antara mereka semuanya. Snap tumbang, Jimmy pun juga tumbang karena Rezy bisa mendapatkan vision menuju ke arah Salcom DJ Alliance, dan Salcom DJ Alliance bisa aja menjadi satu pengganggu untuk dua tim yang sedang bertarung ini karena Bigetron hanya meninggalkan last man standing mereka saja. Rezy yang udah ketahuan posisinya oleh Keluk dan bakal langsung di finish juga. Bigetron keluar dari game ini di posisi yang ketiga.